Chapter 28. WOS. Saat fajar menjelang, Zuofan membawa tas cantik gadis di masing-masing tangan ke halamannya. Para penjaga terkejut melihat pramugara ini dikurung selama beberapa hari, hanya untuk menindaklanjuti dengan senyum penuh pengertian. Seseorang bahkan menggoda, "Petugas Zuo, tadi malam pasti melelahkan untukmu." Long Kui kebetulan lewat dan melihatnya dengan dua wanita cantik. Dia mengerutkan kening dan memutar matanya saat dia berjalan pergi dengan langkah besar. Dia mengabaikannya sementara mulutnya terus mengkritik, "Laki-laki semua sama." Zuofan tidak peduli bahwa mereka salah paham dan melemparkan keduanya ke kamarnya. Dia menutup pintu dan duduk di kursi. Aduh. Xiao Cui pulih dari menabrak tanah dan menggosok matanya, "Di mana ini?" Tapi berteriak ketika matanya tertuju pada wanita lain, "Nona muda, apakah kamu baik-baik saja?" Wanita itu terbaring tak bergerak di lantai, mempersembahkan asetnya yang lezat kepada Zuofan untuk dilihat. Tersenyum, Zuofan menggerakkan jarinya dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Wanita itu bangkit dalam sekejap dan meraih pergelangan kakinya. Tangannya sekarang memiliki belati yang menancap di leher Zuo. Namun, hanya erangan yang terdengar saat belati itu berhenti 1 inci dari tenggorokannya saat dia membeku di tempatnya. Zuofan mengaguminya dengan mencibir, "Keterampilan yang bagus, tapi itu tidak akan berhasil padaku. Aku hanya mengundang kamu untuk mengklarifikasi beberapa hal. Jika kamu jujur, aku akan melepaskanmu. Juga, sebaiknya kamu tidak memamerkan taringmu padaku lagi." Zuofan mengambil belati dari tangannya lalu melirik kedua tubuhnya yang indah. "Oh, kami harus memastikan tidak ada hal lain yang disembunyikan darimu." Zuofan mengadopsi postur menggeledah. Wanita itu memerah, "Kamu berani?" Tangannya berhenti ketika Zuofan menatap matanya. "Apakah aku berani atau tidak tergantung padamu." Lalu nadanya berubah serius, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di Windegasi City?" Wanita itu mengabaikannya. "Wos." Zuofan merobek sebagian pakaiannya yang melilit pinggangnya dan melemparkannya ke tanah. "Ah!" Dengan jeritan kemarahan wanita itu meledak. Matanya tampak menyemburkan api namun Zuofan tidak peduli. Xiao Cui bergegas mendekat dan memukul Zuofan dengan tinjunya yang lembut. "Bajingan, beraninya kau melakukan itu pada nona muda." Tangan Zuofan yang lain bergerak dengan mudah dan beberapa pakaian Xiao Cui jatuh ke lantai. Dia tertegun sejenak sebelum menembak balik dan memegangi pakaiannya lebih erat dengan air mata yang menggenang di matanya. Zuofan tercengang, bertanya dengan suara tenang yang sama, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di Windegasi City?" Menggertakkan giginya, wanita itu menggigit bibirnya sebagai jawaban. Pakaiannya tercabik-cabik sebelumnya saat Zuofan mengulangi dengan dingin, "Siapa itu, kamu? Apa yang kamu lakukan di Windegasi City?" Kekejaman Zuofan mirip dengan mesin tak berperasaan yang membawa ketakutan ke hati wanita itu. Dia akhirnya mengendurkan rahangnya yang terkatup, "Aku Putri Baptis Blackwing Mountain Lord, Lei Yuting. Aku datang ke Windegasi City untuk mengakhiri klan Luo." Mengapa? Wajah Zuofan tidak berperasaan seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini hanya berhasil memicu ketakutan Lei Yuting. Pria ini tidak terlihat seperti manusia di matanya. Lembah neraka akan mengalihkan perhatian para penjaga saat kita menyelinap masuk. Zuofan mengangguk puas. Dia tahu ini sebelumnya dan meminta ini untuk menghancurkan pertahanan hatinya. Pertanyaan berikutnya adalah sesuatu yang paling ingin dia ketahui. "Apa hubunganmu dengan lembah neraka? Apa yang mereka dapatkan dengan membantumu?" Lei Yuting juga bingung, "Aku tidak tahu." Petik 2. Zuofan terus mengawasinya, dan ketika dia menemukannya jawab dengan jujur, "Bagaimana kamu berhubungan dengan lembah neraka? Siapa yang menengahi?" Mata Lei Yuting bergetar tetapi bibirnya mengerucut. Zuofan telah menebak tetapi dia ingin mendengarnya darinya, jadi dia merobek baju Lei Yuting. Tubuhnya terkena mata Zuofan dalam sekejap, hanya menyisakan kain renda merah untuk melindungi sisa-sisa kerendahan hatinya yang terakhir. Air mata Lei Yuting menetes tanpa suara. Tangan Zuofan menutup di atas kain merah saat suaranya semakin rendah, "Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mempertahankan kehormatanmu.
jika kamu tidak menjawab, ada lebih dari selusin pria idaman di luar di samping aku. Bajingan, Lei Yuting mendesis. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Semakin tinggi dia semakin dekat tangannya ke kain merah. Lei Yuting menggigit bibirnya, hampir mengeluarkan darah sambil menangis, namun tidak ada kata yang keluar. Kamu cukup berani. Zuofan mengangguk dan hendak menarik ketika Xiao Cui berteriak panik, jangan. Aku mohon, jangan menggertak nona muda. Kakak senior yang berhubungan dengan lembah neraka. Siapa dia? Zuofan meringkuk senyum jahat. Lei Yuting ingin berteriak agar Xiao Cui berhenti, tetapi suara Zuofan merampas suaranya. Xiao Cui melihat nona muda menderita dan berbicara dengan jujur, dia adalah murid Tuan Gunung, Yang Ming. Tuan Gunung membentuk kontrak pernikahan antara kakak senior Yang dan nona muda. Tapi suatu hari, kepala klan Luo, Luo Zenan menangkapnya lengah dan melukainya dengan parah. Dia terbaring lumpuh, bahkan tidak bisa berbicara. Jadi, kamu berpikir untuk menangkap klan Luo yang lengah? Zuofan menyeringai, pembunuh harus membayar dan balas dendam harus dilakukan, kan? Lalu, Xiao Cui ragu-ragu tetapi kemudian dia melihat tangan Zuofan menggambar di dekat dada Lei Yuting. Kami bingung menghadapi penjagaan ketat klan Luo, tapi kemudian kakak senior membuat perjanjian dengan Stuart Sun. Dia bekerja dengan kami dari dalam dan mengalahkan klan Luo. Kemudian nona muda klan Luo lari dan kami kehilangan jejaknya. Saat itu juga ketika kakak senior yang mengetahui kamu semua ada di sini dan meminta bantuan lembah neraka. Petik 2. Bagus. Tangan Zuofan tetap diam. Bagaimana kamu tahu Tuan Gunung diam-diam diserang oleh Luo Zenan? Apakah kamu melihatnya? Kakak senior yang melakukannya. Petik 2. Apakah kakak senior kamu yang juga memberitahu kamu mengembalikan palem naga dapat menyembuhkannya? Zuofan mengangkat alis saat dia bertanya pada Xiao Cui yang mengangguk. Dia kagum dia melakukannya dengan benar. Dengan gambaran yang jelas, Zuofan menarik tangannya dari dada Lei Yuting. Namun, sebuah suara ringan datang dari luar. Zuofan, apakah kamu di sana? Luo Yunchang masuk ke dalam bersama Luo Yunhai dan Kapten Pang. Gambar itu membuat mereka terpaku di tempatnya. Dua wanita cantik tambahan dengan pakaian yang berantakan ada di dalam, dengan tangan jahat Zuofan di depan dada seseorang. Luo Yunhai ternganga, namun matanya berkeliaran seperti kilat. Menutup mata kakaknya, Luo Yunchang berteriak pada Kapten Pang, keluarkan tuan muda. Kapten Pang mengangguk sambil menggendong Luo Yunhai di luar, tetapi tidak sebelum dia melemparkan senyum vulgar kepada Zuofan yang akan dimengerti oleh siapapun. Stuart Zuo. Luo Yunchang mengamuk, ini adalah paviliun naga terselubung. Mengapa kamu membuat masalah? Mengangkat bahu, Zuofan berkata, semua yang aku lakukan adalah demi klan Luo. Untuk klan Luo? Luo Yunchang tertawa karena marah, kamu membawa 2 benang untuk dipusingkan dan kamu mengatakan itu untuk klan Luo? Bukankah kamu mengatakan kamu semakin kuat? Bukankah kamu mengatakan kamu akan meningkatkan klan Luo di atas 7 rumah dalam 10 tahun? Apakah ini caramu? Zuofan tercengang. Luo Yunchang membawa dirinya dengan martabat dan kebajikan setiap saat, bahkan ketika marah. Mengapa dia membentak hari ini begitu buruk sehingga dia kehilangan semua ketenangannya? Menggelengkan kepalanya, Zuofan berkata, jika kamu tahu siapa mereka, kamu tidak akan mengatakan itu. Luo Yunchang skeptis. Mereka berasal dari Gunung Blackwing dan aku menginterogasi mereka. Zuofan mencibir pada 2 gadis dengan pakaian berantakan. Metode ini adalah yang paling efektif melawan wanita, bahkan dalam kasus bandit. Apa mereka dari Blackwing Mountain? Mata Luo Yunchang memerah saat dia menggunakan Yuan Qi-nya untuk meninju Lei Yuting, kembalikan ayahku. Zuofan menangkap tangannya yang lembut, tenang, aku percaya Gunung Blackwing dan keluhan klan Luo terhubung. 7 rumah bangsawan mungkin berada di balik itu semua. Apa? Tidak hanya Luo Yunchang, bahkan Lei Yuting dan Xiao Cui pun tercengang. Baik klan Luo maupun klan Luo.
Gunung Blackwing hanyalah semut bagi 7 rumah mulia. Mengapa pergi sejauh itu untuk menyembunyikan niat mereka ketika mereka bisa berurusan dengan mereka dengan menjentikkan jari mereka? Zuo Fan belum mengetahuinya, tapi dia masih melepaskan Lei Yuting. Nona muda Lei, aku ingin meminta bantuan kamu. Zuo Fan membungkuk, aku ingin kamu membawa aku ke Gunung Blackwing. Aku ingin sampai ke dasar ini. Tidak mungkin kamu bisa memasuki Gunung Blackwing. Lei Yuting mendengus. Keluar pula. Jika orang lain memintanya, dia tidak akan begitu cepat menanggapi. Tapi karena Zuo Fan adalah Master Arai kelas 5, dia tidak akan mengingini seni bela diri peringkat roh belaka. Zuo Fan tersenyum, Nona muda Lei, ini adalah palam naga pengembalian yang kamu inginkan. Tapi ini adalah seni bela diri, itu tidak dapat menyembuhkan luka Tuan Gunung. Aku hanya bisa meminta kamu untuk membawa aku ke Gunung Blackwing untuk diselidiki. Kemungkinannya adalah Yang Ming selalu berbohong padamu. Kita perlu memperjelas masalahnya, jika tidak, klan Luo dan Gunung Blackwing akan dihancurkan oleh 7 rumah. Kakak senior yang adalah pria yang baik, bukan pembohong. Xiao Cui berkata. Zuo Fan hanya memandang Lei Yuting, bagaimana Yang Ming bisa membuat pelayan klan Luo cacat setelah beberapa dekade di bawah klan Luo dan juga terus-menerus berhubungan dengan lembah neraka? Lei Yuting, apakah kamu mengenal tunanganmu? Kata-kata Zuo Fan menyentuh hati Lei Yuting dan keraguan muncul. Menelusuri slip Gyok Returning Dragon Palm dengan tangannya, dia mengangguk. Karena mereka memberinya seni bela diri, seseorang diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan dia menemukan sesuatu yang salah dan setuju. Selain itu, Gunung Blackwing adalah rumahnya dan Zuo Fan hanyalah seorang pria. Tidak ada triknya yang akan berhasil di sana. Zuo Fan senang, tetapi dia membersihkan suaranya karena malu pada detik berikutnya, Nona Lei, hati-hati jangan sampai masuk angin. Baru sekarang dia bereaksi terhadap pelayan keji yang merobek pakaiannya dan hanya bisa menggunakan tangannya untuk berlindung. Luo Yunchang dan Xiao Cui mendorong Zuo Fan keluar pintu, enyahlah. Tanda seru petik 2. Pintu terbanting di belakangnya saat ketiga gadis itu saling tersenyum. Tapi kemudian mereka sadar betapa rumitnya masalah ini. Mereka masih musuh dan kehilangan senyum mereka. Kemudian datang Zuo Fan dari luar, Nona Lei, lain kali jangan lupa untuk memakai lebih banyak. Lei Yuting sangat mempermalukan matanya. Terbakar amarah, sementara wajahnya semakin panas.